Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam agenda yang diadakan oleh Baitul Ilmi TV bernama Ramadan Berkisah. Ya, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan dan apa yang akan kita pelajari mendapatkan manfaat serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia mulai kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya adalah Adila Nuriman yang insya Allah akan memandu acara pada sore ini ya terkait Ramadan Berkisah. Dan insya Allah ya akan bersama pemateri kita yang akan bawakan kisah-kisah yang menarik dan menginspirasi bagi kita semua. Kalau begitu mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan bersama pemateri kita yaitu Kak Alif Ridho. Nah, jadi kita akan sapa dulu bersama-sama ya. Oke, Assalamualaikum Kak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya nih Kak Alif hari ini? Ya, alhamdulillah. Suara saya bisa diakses ya. Alhamdulillah. Ini masuk hitungan pekan pertama ya. Kita di bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah ini. Allah masih berkenan memberikan kita usia dan kesehatan. Ya. Nah, ini mari kita bisa maksimalkan bareng-bareng dengan BITV pastinya ya di rubrik Ramadan Berkisah. Ya, semoga nanti dapat hikmahnya, dapat kebaikannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Wah, kali ini kisah yang mau dibawakan tentang apa nih Kak Alif nih? Kisah dengan judul Pembunuh yang Masuk Surga. Wise. Ini kayaknya anti mainstream ini ya. Ngeri-ngeri sedep ini ya judulnya ya. Pembunuh yang masuk surga. Biasanya kan pembunuh itu kan digambarkan dengan wajah yang sadis ya kan. Kemudian aksi-aksi yang menyeramkan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Tapi kok bisa dalam kisah ini pembunuhnya ya atau tersangkanya gitu ya. Tersangkanya oleh Allah pada akhirnya dibolehin masuk surga. Ada apa gerangan nih Kak Alif nih? Monggo nih. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini nanti kita akan menyelami kisah tersebut. Nah, ini dimulainya dari Mas Adil atau langsung? Oke, monggo langsung ke Alif aja dah. Karena biar penontonnya langsung langsung terjawab kisahnya. Ini ada apa ini? Kok bisa pembunuh ini bisa masuk surga? Ini kenapa ini? Monggo ke Alif. Iya, oke. Baik, terima kasih dari Mas Adil yang insyaallah dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. BITV, ya Baitul Ilmi TV pada waktu yang penuh barokah, di bulan yang juga penuh barokah, di sisa-sisa mungkin kalau live streamingnya menjelang waktu berbuka. Jadi tidak ada kesibukan yang berarti sehingga kita bisa menyimak rubrik terbaru dari Baitul Ilmi TV. Ya, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur hamdalah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih-lebih kenikmatan iman yang tidak sebanding dengan materi dunia apapun, yang mana bagian dari nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada mereka yang terpilih. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat yang kedua, kita diberikan takdir di mana kita bagian dari umat baginda Muhammad SAW. Tanpa kita meminta, tanpa kita juga memohon, kita terlahir sebagai umat akhir zaman, umat dari Nabi penutup risalah, umat yang secara abjad kita urutan terakhir
tapi ketika kelak mendapati kesempatan memasuki jannah, kita urutan pertama bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Alif Ridho berbagi kisah dengan tadi sekelumit judul dan tema yang sudah disinggung oleh Mas Adil, yaitu pembunuh yang memasuki surga. Ya, sebagian ulama ya itu punya tebak-tebakan. Ya, sebagian ulama punya tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakannya itu siapakah orang yang berhasil membunuh dua orang yang berbeda, namun akhirnya memasuki surga. Ya, jadi tebak-tebakan ini dari zaman ke zaman, ya, karena saking uniknya siapa yang dimaksud dan kisahnya. Namun sebelum menjawab itu, pemirsa Baitul Ilmi TV dan jamaah kaum muslimin sekalian, ya, tentu kita harus tahu bagaimana kedudukan kisah di dalam pendidikan Islam. Bagaimana posisi kisah itu sebagai sebuah wasilah menghantarkan kita pada peradaban Islam yang kita inginkan. Jadi sebetulnya kisah di dalam Al-Quran maupun hadis merupakan petunjuk yang kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan. Dari kisah yang ada itu, Allah hendak menunjuki kita bahwasanya ada sebuah keteladanan cerita, ada keteladanan karakter, ada kebaikan dan keburukan yang harus Allah kenalkan melalui kisah. Bahkan kalau mau ekstrim, ya sebagian besar dari isi Al-Quran memuat tentang kisah, yaitu kisah para nabi, kisah kemudian orang-orang solih, kisah orang-orang yang tercela, ya, yang itu bisa menjadi dasar kita berpijak bagaimana kehidupan ini kita arahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 111 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Jadi kedudukan kisah di dalam Islam memiliki kedudukan yang penting karena kisah merupakan pendidikan tertua di segala peradaban. Ya, khususnya ketika kita hendak mengunggulkan kembali, memunculkan dan mewujudkan kembali peradaban gemilang Islam, maka kita bangun pondasinya bisa melalui berkisah. Nah, inilah kedudukan kisah di dalam umat Islam dan pendidikan Islam yang kelak akan memberikan efek yang luar biasa dan besar kepada generasi muda dan generasi selanjutnya. Baik, kita langsung saja memulai kisahnya dengan sebuah kuis dari para ulama tadi. Siapakah sebenarnya orang yang dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena kedudukannya yang mulia, namun orang ini terkenal dengan kisahnya yang membunuh dua orang yang berbeda. Siapakah dia? Ya, ada yang bisa menjawab? Bisa komen di fitur live chat ya, atau di komentar di kolom komentar channel YouTube Baitul Ilmi TV. Ya. Sambil menunggu komentarnya, sambil kita nanti tahu siapa jawabannya, ya. Orang itu dahulu kala adalah orang yang dikenal sebagai seorang yang tidak memiliki kedudukan apapun di dalam masyarakat musyrikin Quraisy Mekah. Orang itu mempunyai derajat sebagai seorang budak dari orang yang bernama Jubair bin Mu'aim. Mu'id, ya, Jubair bin Mu'id. Jadi majikannya adalah Jubair bin Mu'id dan orang ini menjadi budaknya, ya. Dan pada saat itu budak-budak orang Arab, bangsa Arab diambil dari negeri seberang, yaitu dari negeri Afrika, ya, atau dari negeri Habasyah, yang secara otomatis, ya,
negeri ini dihuni oleh bangsa Negroid, ya, bangsa berkulit hitam. Nah, sampai di sini kayaknya sudah mengkerucut ya. Ada nama-nama orang yang di dalam sejarah berkulit hitam dikenal memiliki kisah-kisahnya. Alhamdulillah ya. Nah, orang ini ya berasal dari Habasyah, yang saat itu Habasyah sebuah negeri yang berkeadilan karena dipimpin seorang Najasyi. Najasyi itu setingkat kaisar, namun kaisar yang dia itu tidak memiliki kekuasaan luas ya, setingkat raja, namun kerajaannya di bawah kerajaan induk. Ya, jadi Habasyah itu merupakan kerajaan di bawah pengaruh dari kerajaan Bizantium atau kerajaan Romawi Ortodok. Nah, artinya Habasyah yang mereka berkulit hitam atau dari bangsa Negro ini adalah kerajaan yang memiliki akidah yang sama dengan kerajaan induknya, yaitu Kristen Ortodok, ya, Kristen Bizantium. Karena kita mengenal nanti dalam sejarah Kristen itu terbagi menjadi dua, Kristen Roma dan Kristen Bizantium. Ya, di mana Kristen Roma hari ini kita bisa melihat ada pusatnya di Vatikan, sedangkan Bizantium dahulu kala ada di Konstantinopel. Dan di masa Rasulullah, Bizantium itu penguasa daripada negeri Palestina atau yang identik dengan lokasi berdirinya Masjid Al-Aqsa. Kalau di masa Rasulullah kita tahu ya, raja yang menguasainya adalah raja atau kaisar Heraklius. Alhamdulillah. Nah, kita kembali ke negeri Habasyah, sebuah negeri bangsa Negro di mana rajanya bergelar Najasyi. Nah, nama rajanya adalah As-Somah ya. Jadi sering disebut Najasyi As-Somah. Beliau berakidah Nasrani ya, kemudian memimpin dengan keadilannya sehingga terkenal di masa Rasulullah sebagai negeri yang adil. Nah, alhamdulillah. Kemudian sahabat atau mungkin tokoh utama yang hendak kita ceritakan. Ke-mute, Ustaz Alif. Kak Alif. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ada beberapa kesalahan teknis ya, kendala teknis. Nah, kembali ke tokoh ini. Tokoh ini sering kita sebut di dalam sejarah sebagai atau tersebutlah nama Wasy bin Harb. Ya, Wasy bin Harb merupakan budak dari seorang musyrikin Mekah yang terkenal yaitu Jubair bin Mu'id. Ya, Jubair bin Mu'id ini merupakan tokoh musyrikin Mekah yang namanya dikenal dan tersohor tatkala salah seorang pamannya ya, yaitu Tuaimah itu menjadi korban perang Badar ya. Siapa itu Tuaimah? Tuaimah itu salah satu dedengkot musuh Rasulullah dari kalangan musyrikin Mekah ya, paman dari Jubair bin Mu'id ya. Tuaimah ini pemirsa sekalian ya, kemudian menjadi sasaran ya ketangguhan kesatria Islam di perang Badar, yaitu sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal dengan Sayyidus Syuhada ya, pemimpinnya para syuhada ya, itu mampu di perang Badar itu memimpin pasukan Islam dengan sangat gemilang, memukul mundur barisan pasukan musuh ya, dan salah satunya yang tumbang adalah Tuaimah ya, begitu. Nah, sehingga dendam yang berkecamuk ada di dalam dada Jubair bin Mu'id ya. Dia mencari cara bagaimana di gelaran perang selanjutnya dia bisa menghabisi Hamzah, yang mana Hamzah adalah pembunuh pamannya. Dia mengumpulkan orang-orang yang juga memendam rasa yang sama. Di antaranya yang kita kenal di dalam sejarah, seorang wanita yang juga memiliki dendam kusumat,
ya, atau dendam kesumat begitu, ya, yaitu bernama Hindun Utbah, binti Utbah, ya. Jadi Hindun ini merupakan wanita atau istri pemimpin Mekah, kaum musyrikin yang pada waktu itu adalah Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya beliau. Jadi Abu Sufyan sebelum masuk Islam merupakan pewaris tahta dari kepemimpinan kaum musyrikin di Mekah. Hindu sebagai seorang wanita nomor wahid kala itu juga berpikiran yang sama dengan Jubair bin Mu'id. Bagaimana dendam kusumatnya ini terbayar tuntas di gelaran perang selanjutnya. Maka terjadilah perang yang kita kenal dengan sebutan Perang Uhud, karena terletak di daerah Gunung Uhud. Perang yang kemudian kita kenal, ya, menewaskan sekitar 70 orang terbaik dari kalangan kaum muslimin, yaitu para hufat, ya, penghafal Al-Qur'an, sahabat-sahabat terbaik, termasuk salah seorang adalah paman Rasulullah sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Jadi Hamzah ini pada akhirnya menjadi most wanted, ya, menjadi sasaran empuk, sasaran utama di perang Uhud, di mana dirinya dijadikan target, ya, jadi target perang atau target pembunuhan yang paling utama, yang paling prioritas. Karena pemimpin-pemimpin Mekah sudah memendam yang namanya keinginan besar untuk bisa menghabisi Hamzah di perang setelah perang Badar. Ya, maka Jubair bin Mu'id, ya, menemukan ide cemerlang. Sebelum perang Uhud itu berlangsung, ya, Jubair menemui budaknya, yaitu Wasy bin Harb. Ya, Wasy diberikan janji oleh Jubair. Wahai Wasy, berjanjilah padaku agar engkau bersedia terjun ke perang Uhud, ke perang di mana ketika engkau mampu mewujudkan cita-citaku, maka engkau akan kujanjikan merdeka. Ya, apa yang dimaksud dengan cita-cita Jubair, yaitu Jubair menyatakan kepada Wasy agar Wasy fokus pada diri seorang panglima perang Islam kaum muslimin, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Jubair mewanti-wanti kepada Wasy, satu orang saja yang engkau harus bunuh dan habisi. Dia bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Ternyata Wasy pun tahu betul siapa Hamzah. Karena antara Wasy, Jubair, Hindun, serta Hamzah, mereka sebelumnya tinggal di satu wilayah dan kota yang sama, yaitu kota Mekah. Apalagi Hamzah memiliki nama besar dari kalangan Bani Abdul Muthalib. Ya, Hamzah merupakan laki-laki yang gagah perkasa, laki-laki yang jarang pulang ke rumah, karena ceritanya Hamzah itu suka dengan kegiatan berburu. Ya, laki-laki yang mampu memuliakan dan mengharumkan nama keluarganya dengan kekesatriaan yang dia miliki. Maka sebuah tantangan bagi Wasy. Ya, lalu Wasy mengatakan, apa bayaranku ketika aku bisa membunuh seorang Hamzah? Ya, maka Jubair tidak tanggung-tanggung. Bayarannya adalah kemerdekaan bagi seorang budak. Ya, maka cita-cita apa yang lebih tinggi dari seorang budak selain dari statusnya menjadi orang yang merdeka dan tidak diperbudak lagi? Ya, kemudian, apakah janjimu itu benar-benar bisa engkau penuhi, wahai Tuan? Ya, sementara pembicaraan ini hanya berlangsung 2 orang, yaitu antara dirimu dan diriku. Aku khawatir engkau yang memiliki kedudukan di masyarakat, ketika misi ini berhasil, engkau melupakan diriku. Wahai Wasy, katakanlah, apakah engkau membutuhkan orang lain sebagai jaminannya, sehingga engkau betul-betul yakin terhadap apa yang aku minta dan aku janjikan? Baik, aku butuh seorang jaminan. Ya. Lantas siapa yang engkau inginkan dari orang tersebut yang menjadi penjamin janji kita ini? Ya,
terserah engkau wahai Tuan. Maka Wasi pun diajak oleh tuannya di hadapan orang-orang musyrikin Mekah yang ketika itu berkumpul, lalu tuannya ini Jubair bin Mu'id ya berteriak lantang mengatakan bahwa Wasi telah aku janjikan wahai orang-orangku, ketika dia mampu menghabisi Hamzah di perang selanjutnya, maka dia telah bebas dari perbudakan. Dan kalianlah saksinya. Nah, mendengar itu, Wasi semakin gembira dan yakin mampu menghadapi singa Allah, mampu menghadapi kesatria Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebuah rencana peperangan dan pertarungan yang tidak biasa. Karena Wasi murni, dia seorang budak pekerja kasar, sementara yang dihadapinya adalah kesatria perang yang sudah memiliki track record yang tidak bisa diragukan kembali. Ya. Namun Wasi memiliki sebuah keyakinan lain dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wasi ini karena menurut ceritanya dia berasal dari Habasyah, dan Habasyah itu sebuah negeri yang terhampar, di dalamnya itu sebagiannya adalah padang rumput, sebagiannya lagi adalah padang pasir, di mana kehidupan di sana keras. Orang ketika ingin mencari makan harus berburu. Dan keahlian berburu itu diwariskan turun-temurun dari keluarganya. Anak-anak diajari berburu oleh bapaknya, kemudian ketika dia sudah dewasa mengajarkan itu kepada anaknya lagi, dan seterusnya tanpa terputus. Nah, keahlian berburu ini lebih-lebih menggunakan sebuah lembing atau tombak yang ternyata Wasi yakin sekali keahliannya menombak ini tidak mampu disaingi oleh orang Mekah siapapun. Ya. Maka dari keahliannya itulah dia berangkat ingin bisa memerdekakan dirinya dengan syarat membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang berbahagia, menyambut keberkahan bulan Ramadan, ya kita sudah menebak tentunya kisah ini berakhir di mana. Ya betul, kisah ini berakhir di lereng daripada atau lembah daripada Gunung Uhud, di mana saat itu betul-betul terjadi apa yang diingini oleh orang-orang kafir. Bahkan sebelum berangkatnya, Wasi menerima sebuah sponsor, sebuah support, ya, baik support secara non fisik maupun fisik, ya. Dia diberikan harta apapun yang bisa dia miliki asalkan mampu membunuh Hamzah, dan dia diberikan support non fisik, artinya secara jiwa, ya, secara perasaan, oleh Hindun binti Utbah. Ya, Hindun menemui Wasi, lalu mengatakan, wahai Wasi, telah kudengarkan apa yang orang-orang bicarakan tentang rencana dirimu di perang Uhud. Engkau merupakan pasukan khusus yang memiliki misi membunuh Hamzah. Segerakanlah, tunaikanlah dahaga kami, orang-orang Mekah, terhadap orang yang kami benci. Jadi dahaga yang dimaksud oleh Hindun adalah di mana dendam itu membuat kehidupan masyarakat musyrikin Mekah menjadi kering, menjadi sangat panas, menjadi berapi-api dan terbakar. Karena orang-orang terbaik mereka, diantaranya adalah ayah mereka, anak-anak mereka, saudara laki-laki mereka, paman mereka, telah kalah di perang Badar, di perang sebelumnya. Dan kemudian perang Uhud harus menjadi laga bagi musyrikin Mekah untuk panggung kemenangannya. Dan itu ditandai dengan terbunuhnya pemimpin kaum muslimin, jenderal perangnya. Maka Wasi pun mengendap-endap, ya, meminta kepada sebagian daripada pasukan musyrikin untuk menjebak Hamzah di titik yang telah disepakati, ya. Dan ternyata betul, ya, titik itu mendorong Hamzah untuk kewalahan melayani serangan demi serangan bertubi-tubi dari orang-orang musyrikin Mekah, ya. Suaranya ke-mute lagi, Kak Alif. Kak Alif, halo.
Suaranya ke-mute lagi, Kak Alif. Waduh, suara gue nggak masuk. Ya, baik. Mas Adila, ya masih di tempat, beserta pemirsa yang setia juga. Kita lanjutkan kisahnya. Ya, semoga kendala yang ada tidak menjadikan kita berpindah channel atau masih fokus pada cerita yang ada. Ya, sampai di mana tadi? Perang sudah berlangsung. Ya, di mana perang yang akhirnya mendorong dan memaksa Hamzah bin Abdul Muthalib ini pada satu titik yang telah diukur oleh Wasi. Titik itulah titik di mana lembingnya atau tombaknya mampu merobohkan Hamzah. Jadi Wasi ini perangnya tidak terlihat. Dia seperti assassin, ya, seperti betul-betul pembunuh bayaran yang dia fokus pada satu sasaran. Dia seperti pemain cadangan atau mungkin orang yang bukan utama di dalam perang Uhud yang dia mengendap-endap dari satu pohon ke pohon, dari satu batu ke batu, dia mengendap-endap mencari di mana Hamzah berada. Dan ketika Hamzah telah terlihat, Wasi memberikan aba-aba yang diterima oleh sebagian kaum musyrikin yang sudah direncanakan untuk menjebak Hamzah di daerah sasaran lemparan tombak Wasi bin Harb. Dan tanpa menunggu waktu lama, lemparan yang sering dia gunakan untuk mencari hewan buruan, lemparan yang kemudian disertai dengan keyakinan tepat pada sasarannya itu melesat. Ya, lemparan itu masuk ke tubuh Hamzah. Ya, jadi separuh lebih dari tombak Wasi ini menembus tubuh Hamzah. Dalam sebuah riwayat, lemparan Wasi ini menusuk, ya, bagian bawah perut sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, mohon maaf, mungkin yang dimaksud adalah kemaluan, tembus sampai selangkangan dan pinggul belakang, gitu ya. Jadi tembus tombaknya itu sampai mengucurkan banyak darah dan luka yang menganga di tubuh Hamzah. Ya, Hamzah tahu dia sedang terluka hebat, ya. Bahkan Hamzah masih sempat untuk mencari siapa orang yang menombaknya sambil terus menyerang orang-orang yang di sekitarnya. Inilah luar biasanya singa Allah, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada di akhirat kelak, ya, yang mana dia akan memimpin kaum muslimin di setiap zaman untuk memasuki jannah, ya. Orang pertama yang memimpin orang-orang yang mati syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dalam barisan yang kelak kita saksikan di jannah insya Allah, ya. Dan Hamzah masih sempat mencari dan menemukan, dia betul-betul mengenal Wasi. Namun baru 1 dan 2 langkah kemudian Hamzah sudah tidak kuat menahan sakitnya tombakan dari Wasi dan dia roboh di langkah kedua. Dia roboh dan tidak bergerak kembali. Wasi memastikan mendekati jenazah Hamzah bahwasanya dia telah membunuh Hamzah, dan bukti pembunuhannya itu dengan membawa kembali tombaknya. Dia cabut tombak itu dari tubuh Hamzah, ya. Dan dia pergi dari perang. Perang belum selesai, tapi bagi Wasi itu sudah selesai. Ya, Wasi telah memerdekakan dirinya, bukti ada di tangannya, lumuran darah, ya, asyahid Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi penebus perbudakan pada dirinya dan dia merdeka. Di fase berikutnya, waktu berikutnya, Wasi sangat bergembira. Jubair bin Mut'im, ya, mengabulkan permintaan Wasi, ya, mengabulkan janjinya. Kemudian Hindun juga memuliakan Wasi dengan memberi berbagai harta dan materi kebanggaan. Wasi pun bebas. Dia menjadi orang yang merdeka. Dia sudah tidak lagi menjadi seorang budak yang disuruh-suruh. Namun dia merasa masih kosong. Ini kisah selanjutnya. Wasi menganggap dirinya pahlawan karena dia telah merobohkan pahlawannya orang Islam. Wasi menganggap dirinya
adalah orang yang membuka pintu kemenangan orang-orang kafir atas kaum muslimin di perang Uhud. Tapi namanya tidak disebut satupun sebagai orang yang berjasa memukul tentara Islam di perang itu. Justru banyak orang mengeluk-elukan Khalid bin Walid daripada dirinya. Ya, justru banyak orang ya menganggap perang ini perang yang dimenangkan oleh kaum musyrikin Mekah tanpa keterlibatan Wasi. Ya, jadi Wasi meskipun mampu membunuh orang terpenting di sisi Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, tapi dia hampir kosong dari puja dan puji serta panggung podium kemenangan. Ya, dia meskipun merdeka tetap terlempar dari lintasan orang-orang hebat di musyrikin Mekah. Dia bukan tuan, dia masih dianggap orang yang tak penting di kalangan musyrikin Mekah. Seolah-olah 180 derajat ya kondisi yang terjadi yang dihadapi oleh Wasi. Wasi mengira dia akan dimuliakan sedemikian rupa, namun justru dia terabaikan dengan sia-sia. Wasi mengalami hari penuh kekalutan, ya. Kesalahannya menghantui hari demi harinya. Kenangannya, gambaran dia melemparkan tombak menjadi mimpi buruk setiap malamnya bagi Wasi. Ya, sampai kemudian di fase berikutnya datanglah Rasulullah beserta 10.000 pasukan. Ya, di cerita selanjutnya di bulan Ramadan, ya, di kejadian Fathul Mekah, di momen dibebaskannya kota Mekah ya dari penghambaannya kepada sistem berhala menuju kemenangan dan peradaban Islam. Saat itu Fathul Mekah dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW tanpa adanya pertumpahan darah. Rasulullah mengatakan siapa saja orang-orang Mekah yang memasuki Ka'bah, siapa saja orang-orang Mekah yang memasuki rumah-rumahnya, siapa saja orang-orang Mekah yang memasuki rumah daripada Abu Sufyan, pemimpin kota Mekah saat itu. Ini pasca perang Uhud, ya pemirsa sekalian. Fathul Mekah pasca perang Uhud, ya sekitar tahun ke-8 semenjak Rasulullah hijrah di Madinah. Ya, maka selamat orang-orang Mekah yang memasuki rumahnya masing-masing, menutup pintunya, jendelanya, maka selamat. Orang-orang Mekah yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka selamat. Orang-orang Mekah yang memasuki Masjidil Haram, maka selamat. Maka orang-orang Mekah pun berduyun-duyun memasuki rumah-rumah mereka. Memasuki rumah Abu Sufyan, sebisa yang mereka lakukan. Karena mereka melihat kekuatan kaum muslimin sudah tidak lagi terbendung. Madinah sudah menjadi sebuah daulah yang memiliki infanteri, memiliki pasukan militer yang dahsyat, memiliki kekuatan yang tidak lagi bisa disaingi oleh suku manapun. Hatta di sana ada kafir atau musyrikin Quraisy Mekah begitu ya. Tapi tidak cukup mampu membendung pembebasan kota Mekah pada bulan Ramadan saat itu, ya. Nah, Abu Sufyan sudah masuk Islam, ya. Hindun pun berkecamuk. Ya, dalam cerita perang Uhud, Hindun ketika tahu jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib tergeletak, maka Hindun pun bersorak-sorai, ya, berteriak kegirangan. Ya, Hindun mendekati jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, kemudian meminta pisau atau belati daripada rekannya. Ini adalah wanita memiliki golongan yang mereka ikut berperang di perang Uhud, ya. Jadi wanita-wanita di perang Uhud itu betul-betul ingin menyaksikan kekalahan kaum muslimin. Begitu yakinnya mereka terhadap apa yang mereka inginkan. Dan ternyata keyakinannya telah sampai. Kaum muslimin waktu itu berhasil dikalahkan dalam tanda kutip, ya, berhasil dipukul mundur sehingga bergembiralah kaum wanita dari kalangan musyrikin. Terlebih adalah Hindun. Hindun membelah dada daripada Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu jantung daripada Hamzah itu dimakan, dikunyah. Ya, tak cukup dengan itu, telinganya dipotong, ya, oleh kaum musyrikin Mekah. Ya, hidungnya dipotong, ya, terus matanya dicongkel begitu. Bagian tubuh-tubuhnya dicincang
oleh kaum musyrikin Makkah yang mengetahui Hamzah telah roboh dan menjadi tanda kekalahan kaum muslimin bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini yang juga menyakiti hati Rasulullah. Ya, Rasulullah tahu menemukan jenazah daripada pamannya ini, Rasulullah menangis terseduh-seduh, ya, menyaksikan betapa biadabnya orang-orang musyrikin Mekah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seperti inikah akhlak daripada manusia Mekah? Seperti inikah orang-orang kafir memiliki adab terhadap manusia yang lain? Ya. Artinya umat Islam itu ketika berperang tidak sampai dan tidak dibolehkan alias haram ya menyakiti jenazah musuhnya, ya merusak daripada jenazah musuh-musuhnya. Meskipun musuhnya adalah musuh Allah juga. Ya, tapi tidak seperti itu yang diperlihatkan oleh kaum musyrikin di kota Mekah. Ya, kepada Hamzah dia begitu beringas, ya, begitu brutal sehingga tubuh-tubuhnya dicincang-cincang. Hingga Rasulullah mengutuk orang-orang yang melakukan itu. Ya, kemudian ketika tibalah fase hidayah dengan ditaklukkannya atau dibebaskannya kota Mekah oleh Rasulullah di momen Fathul Mekah itu, maka sekelompok pemimpin kota Mekah masuk Islam. Ya, di antaranya Abu Sufyan, ya, kemudian ada istrinya yaitu Hindun masuk Islam, ya. Kemudian banyak sekali ya pemimpin-pemimpin yang tadinya memusuhi Rasulullah berkongsi, ya, bernegosiasi dengan orang-orang yang juga memusuhi Islam, pada akhirnya masuk Islam. Ya. Dan siapapun yang masuk Islam telah dijamin oleh Rasulullah tidak dihukum dari perbuatannya di masa yang lalu. Ya, inilah yang terjadi di dalam prinsip keadilan Rasulullah, prinsip keadilan Islam. Siapapun yang telah masuk Islam, maka tidak ada hukuman di masa kekufurannya. Gitu. Nah, bagaimana dengan Wasi, tokoh yang kita ceritakan ini, yang telah berhasil membunuh Hamzah, namun hidupnya kosong, hatinya hampa. Apa yang terjadi kemudian? Wasi ketakutan. Orang-orang sudah masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan Hindun pun masuk Islam. Bagaimana pula diriku? Ya, maka Wasi pun lari di tempat di mana dia pikir tidak bertemu dengan pasukan Rasulullah. Karena dia membayangkan, dia berprasangka, kalau saja dia terpergok oleh Rasulullah atau pasukan Islam, maka dia akan dihukum dengan hukuman seberat-beratnya karena dia telah membunuh di kejadian perang Uhud paman daripada Rasulullah SAW. Maka Wasi pun lari ke Taif. Tak dinyana, ya beberapa waktu kemudian terjadi penaklukan Taif dan sebagian daripada penduduk Taif telah masuk Islam. Begitu bingungnya Wasi, ya dia lari ke ujung Mekah telah Islam, dia lari ke ufuk telah Islam, dia lari ke jazirah manapun di mana dia bisa jangkau kakinya, ternyata Islam telah menjangkau lebih dulu daripada apa yang telah dia sangka. Ya. Kemudian dia lari ke Taif, bahkan Taif pun juga menjadi bagian dari kekuasaan Daulah Madinah, negara Madinah. Ya. Maka dia bingung, mau lari ke Syam tidaklah mungkin, karena Syam itu di utara daripada Daulah Madinah. Pasti dia akan melewati pintu Madinah. Akan lari ke Yaman tidak mungkin. Ya. Yaman akan melewati kota Mekah dan Mekah sudah ditaklukkan, dibebaskan oleh Rasulullah sebagai negeri Islam. Ya, mau lari kemana? Ya. Nah, dalam keadaan bingung itu, di lain cerita Rasulullah kembali ke kota Madinah. Meskipun Mekah tanah airnya telah menjadi Islam, namun Rasulullah tetap memimpin di kota Madinah. Ya, Wasi pun dalam kekalutannya itu didatangkan oleh Allah seorang sahabat, ya yang mengetahui jati diri Wasi dan sejarahnya. Ya, sahabat ini berkata kepada Wasi, "Wahai Wasi, aku melihat ketakutan betul apa yang tergambar di wajahmu. Wahai Wasi, aku melihat kekhawatiran yang tak terbendung pada dirimu. Bahkan aku melihat hatimu begitu kosong, hampa, tidak bisa meraih apapun kenikmatan hidup. Engkau mau lari kemana? Sementara
kekuasaan Nabi Muhammad telah menyebar luas di Jazirah Arab. Engkau mau lari kemana? Sementara Islam telah menjadi cahaya di setiap sudut gelap bumi ini. Ya, maka engkau hanya punya satu tempat berlari. Engkau menjumpai Rasulullah. Engkau mengakui dirimu salah. Engkau bertobat, lalu engkau bersyahadat di hadapannya. Aku jamin, ketika Rasulullah mendengar dirimu bersyahadat, Rasulullah tak akan bisa menghukummu atas kesalahan-kesalahanmu di masa yang lalu. Wahsy seolah-olah mendengar satu tempat yang dia cari selama ini. Tempat berlindung, tempat bernaung, yang selama ini hatinya ingin diisi. Wahsy seolah melihat harapan besar. Namun harapan besar itu pada tempat di mana yang dia takuti. Pemirsa sekalian, pernahkah kita merasakan apa yang dirasakan oleh Wahsy? Kita berbuat salah, namun kemudian Allah menghantarkan tanpa ada pilihan alternatif untuk kita kembali kepada titik taubatan nasuha. Kita dipaksa oleh Allah untuk menggedor-gedor pintu maaf, pintu taubat. Pernahkah kita seperti itu? Maka jika pernah, kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Wahsy bin Harb. Ya, tidak ada pilihan kecuali Wahsy membuka pintu Madinah, berjumpa kepada Rasul. Maka benarlah Wahsy memberanikan diri dengan segala konsekuensi yang siap dia terima. Dia pun tak cukup yakin dengan apa yang dikatakan sahabatnya, kalau keislamannya mampu menghapus semua kesalahannya. Apakah benar seperti itu? Kalau dia telah bersyahadat, apakah pembunuhannya di masa yang lalu dia lakukan bisa dimaafkan oleh kaum muslimin? Lebih-lebih adalah Rasulullah. Maka dia melihat Rasulullah sedang berada di masjid. Wahsy dengan penutup kepalanya mengendap-endap. Lalu memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Ya, Rasulullah menghadap, siapa engkau? Ya, belum cukup ya Rasulullah menamatkan atau memastikan betul wajah orang ini, ya Wahsy membuka penutup kepalanya lalu dia bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ya, saya bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan kecuali Allah yang disembah. Dan saya bersaksi Anda, wahai Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Ya, maka keislaman Wahsy itu legal, ya, secara de jure dan de facto di hadapan Rasulullah langsung yang menyaksikan. Rasulullah pun menerima kesaksian itu dan baru mengetahui dia adalah Wahsy bin Harb. Rasulullah tahu siapa Wahsy bin Harb. Dia adalah orang yang selama ini menjadi sumber kekalutan tatkala mengingat jenazah pamannya yang tercabik-cabik. Karena gara-gara Wahsy lah Hamzah roboh, dan ketika Hamzah telah syahid di medan perang, orang-orang berkerumun untuk menyiksa jenazahnya. Ya. Dan kondisi seperti itulah yang membuat hari-hari Rasulullah ketika mengenangnya menjadi sedih. Maka Rasulullah bertanya tentang apa saja yang dilakukan Wahsy selama ini. Wahsy, duduklah nak, ceritakan kepadaku apa saja yang telah engkau lakukan, lebih-lebih di perang Uhud. Maka Wahsy pun menceritakan sebagaimana cerita yang tadi kita dengar. Runut, dia berasal dari Habasyah, dia punya keahlian melempar lembing dari keluarganya, dari kakek buyutnya turun-temurun. Dia memastikan lemparannya tepat pada sasarannya. Dia disewa dan dijanjikan oleh Jubair bin Mu'id dan sebagainya. Bertemulah Hindun kepada dirinya hingga dia bersekongkol untuk bisa melumpuhkan Hamzah di titik di mana dia sepakati. Dia melemparkan itu dengan lemparan yang tepat dan merobohkan Hamzah. Sampai di titik itu ceritanya Rasulullah kembali bersedih. Rasulullah murung, ya, kemudian menyuruh Wahsy untuk berhenti dari kisahnya. Ya. Rasulullah mengatakan, Wahsy, setiap kali aku melihat wajahmu, aku melihat
ketidaknyamanan pada kenanganku terhadap Hamzah. Hamzah adalah orang yang paling berharga di sisiku, di hatiku. Dia adalah bagian daripada jiwaku. Ya, ketika dia tersakiti, aku pun tersakiti. Ketika aku mengingatnya dalam kondisi yang seperti itu, parah, dan perlakuan orang-orang musyrik terhadap jenazahnya, hatiku kembali tersakiti. Ya. Begitulah Rasulullah memuliakan Hamzah, para pemirsa sekalian. Ya, Hamzah memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Rasulullah. Ya, Hamzah tak tergantikan. Hamzah menjadi sebab Rasulullah bersedih ketika diketahui Hamzah mati atau syahid dalam keadaan tak biasa. Dan penyebab itu adalah lemparan lembing wasi. Meskipun Rasulullah tidak menghukum wasi, tapi Rasulullah meminta agar tak menampakkan wajah wasi di hadapan wajah Rasulullah yang mulia. Nak, wasi, janganlah engkau hadapkan wajahmu pada diriku. Setiap kali engkau hadapkan, kesedihan itu kembali muncul. Ya, Rasulullah sebagaimana manusia pada umumnya memiliki rasa sedih, kehilangan, kekhawatiran, ya, memiliki kenangan-kenangan yang kemudian muncul yang membuat beliau kemudian merenung sedih atau kehilangan tadi. Ya, sebagaimana kita juga ketika kita mengingat masa lalu kita, ada dari mungkin kenangan kita yang membuat kita sedih, kita pun bersedih. Rasulullah sama. Rasulullah manusia sebagaimana manusia yang lain, ada sisi seperti itu. Maka Rasulullah minta agar wasi tidak menampakkan wajahnya di hadapan Rasul. Wasi pun sangat memahami betapa dirinya telah salah. Ya, dirinya telah hina sehina-hinanya ketika menyanggupi permintaan orang-orang musyrik untuk membunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah. Wasi pun mengiyakan. Ya, baik Rasulullah, aku berjanji tidak akan melihatkan wajahku di hadapan dirimu yang mulia. Maka sejak tahun ke-8 Rasulullah hijrah di kota Madinah, ya, hingga Rasulullah wafat di tahun ke-10 di kota Madinah, artinya selama 2 tahun, wasi itu sebagai satu-satunya kaum muslimin yang hidup di balik punggung para sahabat. Artinya wasi hadir, sholat berjamaah bersama Rasulullah, menjadi makmumnya Rasulullah. Wasi hadir ketika Rasulullah mengisi taklim atau majelis ilmu. Tapi wasi tahu terhadap janjinya kepada Rasulullah dan permintaan Rasulullah kepada dirinya. Wasi menyembunyikan dirinya di balik punggung para sahabat. Ya. Wasi menyembunyikan statusnya dari orang-orang yang kemudian mengenalnya sebagai mantan pembunuh. Ya. Nah, apa yang dilakukan wasi selama 2 tahun? Dia bersembunyi dari dunia. Sementara keislamannya dipegang erat. Ini kehidupan wasi setelah masuk Islam. Ya, dia pun juga menyimpan tombak yang dia anggap hina itu. Tombak yang berlumuran darah orang terbaik Rasulullah. Tombak yang kemudian menjadikan Rasulullah bersedih, ya, terluka yang lukanya masih basah. Lukanya belum mengering. Tombak yang kemudian dia simpan dan dia bersungguh-sungguh kepada Allah mengatakan, jika suatu saat nanti Allah mengirimkan diriku pada suatu kondisi, aku menggunakan tombak ini lagi untuk membunuh musuhnya Rasulullah, maka aku adalah orang pertama yang membunuh musuhnya Rasulullah sebagai upaya diriku menghapus kesalahan-kesalahanku di masa yang lalu. Ya Allah, sampaikanlah jika engkau berkehendak. Itu janji wasi pada dirinya sendiri. Ya, apakah itu terjadi, pemirsa? Ya, itu sangat terjadi. Ya, akhirnya terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali orang-orang di Jazirah Arab ini kembali murtad, kembali pada agama musyriknya mereka. Bahkan muncul orang-orang yang memiliki kekuatan besar, pengikut banyak,
yang dia mengaku sebagai nabi baru setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar sebagai seorang khalifah harus menstabilkan kondisi yang ada dengan cara menghabisi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab, ya. Atau dalam kitab yang lain disebut dengan sebutan Musailimah al-Kadzab dari Bani Huzaifah atau dari Yaman, ya. Maka bergeraklah pasukan Abu Bakar. Wasi melihat inilah chance dia, inilah panggung dia, inilah kesempatan dia. Mungkin ini kesempatan terakhir dia untuk bergabung menjadi pasukannya yang akan membunuh nabi palsu itu. Maka Wasi mengendap-endap sebagaimana dulu di perang Uhud. Wasi melihat bahwasanya ini adalah cara Wasi untuk menghapus masa lalunya. Wasi memastikan orang yang dia bidik hanya satu, yaitu nabi palsu. Nabi yang mengaku sebagai utusan Allah setelah Rasulullah. Maka Wasi ya mengambil kembali tombaknya. Ya, seolah-olah dia membuka masa lalunya. Dia ingin menebus semua kesalahannya. Ya. Wasi bergerak cepat, ingin memastikan tombaknya ini bersarang pada musuh Allah dan musuh Rasulullah. Ya. Ketika sebuah kejadian atau sebuah adegan perang itu sudah berlangsung, ini yang diharapkan Wasi. Semua telah berkerumun menyerang nabi palsu itu yang dikerumuni oleh bodyguard atau para pengawal pribadinya. Bersama dengan Wasi ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang dia bersenjatakan pedang, juga mengayun-ayunkan pedang menyasar tubuh dari nabi palsu ini. Ya, Wasi pun tanpa ada aba-aba dari siapapun, ya, dia meniatkan lemparan tombak ini, ya Allah, tembuskan ke tubuh musuhmu. Maka dilemparkan tombak ini, melesat jauh menembus pasukan dan barikade pelindung nabi palsu ini, dan ternyata masuk melesat bersamaan dengan pedang yang menusuk tubuh nabi palsu ini. Ya, pedang itu milik sahabat Ansor yang kita tidak tahu namanya karena tidak disertakan dalam kisah nama sahabat ini. Ya, jadi nabi palsu ini roboh ya tanpa waktu panjang, kematian menjemput dirinya dengan kondisi tertancap tombaknya Wasi dan tertancap pula pedang daripada sahabat Ansor yang kita tidak tahu namanya. Semua bergemuruh dalam takbir. Ya, simbol kemusyrikan, simbol kemungkaran, simbol kesesatan yaitu Musailimah al-Kadzab ya telah roboh di tangan Wasi. Dengan tanda tombak yang dikenal kaum muslimin yang pernah membunuh Hamzah, kali ini tombak itu membunuh musuh Allah dan layak tombak itu bersarang di tubuh musuh Allah. Kali ini Wasi begitu riang sekali, begitu gembira sekali, begitu terisi penuh dadanya. Seolah-olah dia teriak, "Ya Rasulullah, terimalah diriku ya Rasulullah. Tataplah wajahku ya Rasulullah. Ya Allah, tuntas sudah semua kekalutan hidupku. Tuntas semua kepahitan diriku, kepahitan hari-hariku. Telah ku tebus semua kesalahanku ya Allah, ya Rasulullah." Ya, dia tersenyum, dia bahagia telah berhasil menghantarkan kaum muslimin pada kemenangan. Simbol kemusyrikan telah roboh. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini, para pemirsa? Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengampun dari semua dosa. Allah sebagai Tuhan yang luas rahmat dan rahimnya. Ya. Allah sebagai pihak yang mampu berkehendak tanpa didikte oleh siapapun. Allah berhak menjalankan sebuah cerita sesuai kehendaknya. Orang yang tadinya hina, musuh Islam, orang yang tadinya menghantarkan kematian orang-orang terbaik dari kaum muslimin, menjadi orang yang kemudian dimuliakan, namanya dibersihkan, catatannya diputihkan, yang tadinya hitam kelam diputihkan karena jasanya. Karena izin Allah juga
kemudian Wasi menjadi golongan para sahabat, Wasi mendapat kedudukan mulia, dan para ulama sepakat bahwasanya menempatkan prasangka baik kepada Wasi, Wasilah yang berhasil membunuh Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu itu. Ya, Wasilah yang mampu menghadirkan bukti tombaknya tertancap bersamaan dengan pedang daripada sahabat Ansor yang tertancap di tubuh nabi palsu itu. Ya, semuanya telah tuntas. Ya, di mana setiap dosa selalu ada balasannya. Dan tentunya setiap dosa masih diharapkan oleh Allah permohonan ampunannya. Allah menunggu kapan kita yang berdosa berlumuran noda ini meminta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Apalagi kita berada di bulan penuh ampunan, bulan di mana setiap detiknya barokah, setiap detiknya adalah pahala, setiap detiknya adalah ridha Allah. Setiap waktunya adalah kesempatan untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita di masa yang lalu. Bulan yang oleh Rasulullah disinggung dengan sabdanya, man soma ramadhana imanan wahtisaban. Di sabda yang lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Di akhir sabdanya sama dari dua hadis ini, kalimatnya ditutup dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia saum puasa Ramadan, barang siapa yang dia qiyam Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh mengharap ampunan Allah, maka di kalimat yang terakhir sama, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, asal kita sungguh-sungguh dan mengharap ampunan Allah. Allah memutihkan catatan dosa kita. Kebahagiaan mana bagi orang yang berlumur dosa seperti saya dan kita semua ini, selain dari diputihkan diri kita ini dari catatan dosa. Kebahagiaan mana yang lebih besar dari itu? Mari kita mengambil hikmahnya dari kisah Wasi bin Harb yang menunjukkan kesungguhannya untuk berubah, yang menunjukkan kesungguhannya untuk mencintai Rasulullah, mencintai agama ini, dan memuliakan ajaran agama. Mari kita bela Islam, bela Rasulullah, bela ajaran Al-Quran. Semoga akhir dari kehidupan kita adalah akhir yang husnul khatimah. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami persembahkan. Kami serahkan kepada penyaji acara, Mas Adila Nuriman. Oke, baik. Terima kasih, Kak Alif. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Cerita yang sangat menginspirasi bagi kita semua, apalagi saat ini kita sudah masuk kepada bulan Ramadan, sudah hari yang ke berapa? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sudah keempat ya. Masya Allah ya. Dan ini sudah bisa menjadi ya jawaban bagi kita semua ya, bahwasanya di bulan yang penuh ampunan ini ya, mari kita bersama-sama ya bertobat ya, bertobat dari apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, ya kan? Karena kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, maka teruslah kita memohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar kelak ya, kelak kita menjadi hambanya Rasulullah SAW yang bersama masuk jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda semua. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita bertemu lagi di Ramadan Berkisah berikutnya. Ya, semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang bermanfaat, Ramadan yang berkah, dan juga mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita akhiri acara Ramadan Berkisah kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Adilan Nuriman undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.